Aku yakin sang putri pasti menerimaku. Aku telah menyiapkan emas dan perhiasan terbaik sebagai persembahan untuknya. Wahai Putri Sinta Dewi, izinkan aku untuk melamarmu. Sebagai tanda kesungguhan hati, aku mempersembahkan emas dan perhiasan terbaik kepadamu. Maaf sebelumnya, Tuan. Aku sangat menghargai niat baikmu. Namun, aku harus menolakmu. Hah? Apa? Apa aku tidak menarik di matamu, Tuan Putri? Maksudku, persembahan ini terlalu sedikit bagiku. Sekali lagi, aku menolak lamaranmu. Lantas, apa yang Tuan Putri inginkan? Aku adalah seorang putri yang bermartabat. Tentu aku menginginkan lebih dari ini. Mungkin 1 peti emas perhiasan? Putriku Sinta Dewi, aku sangat khawatir dengan nasibmu ke depannya, nak. Maksud ayah, kenapa denganku ayahanda? Kabar tentang seseorang yang kau tolak karena syarat mas kawin itu telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Apa yang telah kau lakukan? Kurasa itu terlalu berlebihan, putriku. Sebelumnya, aku mohon maaf ayahanda. Ayah tak perlu khawatir. Sebenarnya, aku tak begitu tertarik dengan orang itu. Lagi pula, aku adalah seorang putri. Aku dianugerahi kecantikan dan martabat yang tinggi. Bukankah wajar jika aku meminta mas kawin yang besar? Benar apa yang kamu katakan, anakku. Namun, aku takut kelak tak ada yang berani datang kemari untuk melamarmu. Karena permintaanmu yang mustahil untuk dipenuhi itu. Ayah takut suatu hari kau akan sendiri, tanpa pendamping, tanpa penerus tahta. Jika memang tak ada yang sanggup, biarlah ayah. Lebih baik aku sendiri daripada didampingi lelaki yang tak layak. Kecantikanmu memang anugerah, putriku. Namun kesombongan bisa mendatangkan petaka. Sudahlah, ayah terlalu khawatir. Aku yakin sebentar lagi pasti akan datang seorang pangeran yang layak dan sanggup meminangku. Semoga saja, putriku. Pengawal, sampaikan pesanku kepada Putri Sinta Dewi. Jika dia berkenan menjadi istriku, akan kukabulkan segala keinginannya. Kekayaan berlimpah dan kemuliaan akan kupersembahkan kepadanya. Bawakan emas perhiasan ini untuknya. Siap Paduka, hamba akan menyampaikan titah ini kepada sang putri. Yang mulia Putri Sinta Dewi, hamba pengawal yang diutus Pangeran Kidang Garungan untuk menyampaikan titah beliau. Jika Tuan Putri berkenan menerima pinangannya dan mau menjadi permaisuri, maka Pangeran Kidang Garungan bersedia mengabulkan semua permintaan Tuan Putri tanpa terkecuali. Wahai pengawal, aku menghargai niat baik dan keberanian pangeranmu untuk melamarku. Namun ketahuilah, menjadi suamiku bukan perkara mudah. Jika sang pangeran sungguh-sungguh menginginkanku sebagai permaisuri, dia harus membuktikan kelayakannya. Untuk itu, Paduka telah menyiapkan sedikit persembahan bagi Tuan Putri. Mohon kiranya berkenan menerima titipan beliau ini.
Apakah pangeranmu bisa membawakan lebih dari ini? Tentu saja Yang Mulia, berapapun itu pasti beliau sanggupi. Akan aku pikirkan. Silahkan beristirahat dahulu di sini. Besok akan aku putuskan. Pengawal, sepertinya pangeranmu sangat kaya raya dan sesuai dengan apa yang kucari selama ini. Sampaikan padanya bahwa aku menerima pinangannya. Baiklah Tuan Putri, akan aku sampaikan kepada Pangeran Kidang Garungan. Terima kasih, hamba mohon pamit. Selang beberapa hari setelah pinangannya diterima, Pangeran Kidang Garungan akhirnya datang ke dataran tinggi Dieng bersama para pengawalnya. Astaga, seekor gajah menarik kereta kencana. Wah, keretanya sangat besar. Aku belum pernah melihat kereta kencana sebesar ini seumur hidupku. Apakah ini milik seorang raja atau datang dari negeri yang sangat jauh? Jalan ini menuju ke kerajaan Putri Sintadewi. Jangan-jangan kereta ini memang hendak ke sana. Wah, apa mungkin Putri Sintadewi akan menikah? Terima kasih atas sambutanmu, wahai calon istriku, Putri Sintadewi. Tunggu sebentar, Pangeran. Kenapa? Apa kau sedang tidak enak badan, wahai calon istriku? Tidak, Pangeran. Aku sedang baik-baik saja. Engkau betul Pangeran Kidang Garungan? Ya, aku adalah orang yang memberimu 1 peti emas perhiasan sebelumnya. Hari ini, aku datang membawa persembahan yang kau kehendaki, sekaligus untuk membicarakan hari pernikahan kita. Tunggu, Pangeran. Sebelum kita membicarakan hal itu, sebaiknya Pangeran beristirahat terlebih dahulu. Perjalananmu pasti melelahkan. Aku telah menyiapkan tempat peristirahatan untukmu. Siang nanti kita akan bertemu kembali dan membahas semuanya. Bagaimana mungkin
Bagaimana mungkin aku putri tercantik di dia harus bersanding dengannya? Aku lebih baik tidak menikah seumur hidup daripada harus disentuh olehnya. Harta itu tak ada artinya jika suamiku seekor binatang. Dia memang memiliki kekuatan, akan tetapi dia bodoh karena cinta. Aku akan memberinya tugas yang mustahil. Sebuah sumur. Iya, membuat sebuah sumur. Dan saat dia berada di titik terdalam, aku pastikan dia akan tetap di sana selamanya. Bumi Dieng akan menjadi mas kawin sekaligus liang lahat untuknya. Pangeran, sebelum itu, bukankah engkau pernah berjanji untuk mengabulkan semua permintaanku? Aku memiliki satu permintaan lagi sebelum kita menikah. Apa itu? Katakan saja, apakah emas itu masih kurang? Ataukah berlian dan permata langka yang kau inginkan? Sebutkan saja, wahai putri, karena tak ada yang mustahil bagiku. Bukan harta. Saat kemarau tiba, tempat ini pasti dilanda kekeringan. Jika kau ingin menikahiku, buatkan sebuah sumur. Namun ingat, sumur itu harus sudah memancarkan air sebelum fajar esok pagi dan harus kau kerjakan sendiri. Itu Tuan Putri, itu sangat mudah. Baiklah, aku turuti permintaanmu. Bagaimana ini? Jika sumur itu selesai, aku akan menjadi istrinya. Tidak, aku tidak sudi bersanding dengan sosok seperti dia. Apapun taruhannya, aku harus temukan cara untuk menggagalkannya sekarang juga.
Kuduga dia pasti menolakku. Tapi aku tak menyangka dia akan berbuat sampai sejauh ini. Wahai Putri Sinta Dewi, kelak seluruh keturunanmu akan ditandai dengan rambut gimbal. Sebagai pengingat atas keserakahan dan pengkhianatan yang kau perbuat.